Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Terangilah mataku, agar aku jangan tertidur dalam maut. Jangan sampai musuhku berkata, "Dia telah kukalahkan." Selamat pagi para pendengar setia Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Maria Agustina di 98,3 FM dalam acara Oase Rohani Katolik di hari Selasa tanggal 18 Maret 2014. Apa kabarnya Anda semua di pagi hari ini para pendengar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Pagi hari ini telah hadir di studio Pastor Peter Tukan SDB yang siap menemani kita semua memberikan siraman rohani Katolik selama 1 jam ke depan. Selamat pagi Pastor Peter. Selamat pagi Saudari Maria Agustina. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada para pendengar semuanya di mana saja Anda berada. Dengan bantuan rahmat Tuhan ingin menemani Anda dengan siraman rohani ini. Mudah-mudahan sabda Tuhan yang diwartakan dan direnungkan berguna dalam menyemangati hidup kita, khususnya pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dan sebagai hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menjalani hidup ini, kiranya kami tumbuh dalam tanggung jawab, terutama yaitu melaksanakan kehendak-Mu dalam berbagai bentuk situasi hidup kami, bergantung pada pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Dan semoga Roh Kudus-Mu tetap berada di dalam diri kami untuk memberi inspirasi dan mendorong kami mewujudkan karya-Mu secara nyata di dalam dunia. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami yang kini masih dalam keadaan sakit, tertekan, bahkan dalam kesesatan, supaya kekuatan firman ini dapat menembus hati mereka, menghadirkan penghiburan, kesembuhan, dan pembaharuan diri. Sehingga mereka juga bergabung dengan saudara-saudari yang sudah menantikan mereka kembali ke jalan yang benar, kembali kepada pemulihan dan kesembuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Para pendengar yang terkasih, hari ini kita berada dalam Pekan Prapaskah yang kedua, dan bacaan-bacaan liturgi pada pagi hari ini akan dibacakan dari Kitab Yesaya bab 1 ayat 10, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Dan bacaan Injil akan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Bagi Anda yang sudah siap dengan kitab sucinya, mari kita buka bersama Kitab Yesaya bab 1 ayat 10, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kalian menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini marilah kita menanggapi bacaan yang baru saja kita dengar dengan melambungkan Mazmur tanggapan yang diambil dari kitab Mazmur bab 50 dengan ulangan. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Pendengar yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua perkara yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi,
karena hanya satulah Rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut memimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah para pendengar yang terkasih, 2 bacaan kitab suci telah kita dengar bersama di pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan pemaparan Pastor Peter di pagi hari ini. Dan sebelumnya saya akan memulai dengan pertanyaan, Pastor. Apakah yang diwartakan dalam bacaan pertama pada pagi hari ini, Pastor? Dalam perikop ini, maksud utama pewartaan Nabi Yesaya ialah seruan untuk bertobat. Dan satu sikap yang menonjol, yang dia ambil menjadi pewartaan kita dan mestinya seharusnya selalu ada pada kita. Seruan itu adalah bahwa bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Dengan kata lain, bertobat akan jauh lebih mengena dan lebih dimengerti daripada hanya dengan doa. Jadi orang berdoa, misalnya kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu doa kan bagus, ungkapan itu bagus. Kita semua ungkapkan. Tapi akan jauh lebih baik kalau temanmu yang bersama dengan Anda berselisih dan tidak bicara selama 1 tahun, akhirnya kamu berdamai dan mulai komunikasi yang normal. Jadi itu dikatakan di sini cara berdoa orang Yahudi adalah mempersembahkan korban. Seremoni, upacara, ibadat. Sedangkan bertobat adalah suatu kenyataan orang berbalik dari hidup yang gelap menjadi terang. Dari kacau menjadi teratur. Dari dosa menjadi penuh dengan rahmat. Karena orang berpikir bahwa melalui beribadah, melalui membakar korban, melalui doa-doa, orang sudah mengalami penghapusan dosa. Mengalami kerahiman Tuhan yang mengubah. Tetapi Tuhan menghendaki lain, yang justru bisa membersihkan diri manusia, membuatnya berubah adalah dengan bertobat. Tidak masuk lagi dalam hidup penuh dosa. Tidak memperbudak diri dengan sikap yang melawan Tuhan atau merusak kehidupan manusia. Tetapi dengan mengubah diri. Dan itulah inti dari bacaan pertama. Suatu ajakan untuk memilih jalan tobat daripada semua bentuk seremonial. Seperti membakar korban, doa-doa, permohonan, sakramen, dan seterusnya. Seruan pertobatan ini secara simbolik, secara konkret, disebutkan 2 kota, 2 tempat naungan hidup manusia, yaitu Sodom dan Gomora. Kita tahu di dalam kitab Kejadian, sejak Abraham dan Lot itu berpisah, Abraham memilih tanah yang tandus, yang susah untuk menjadi makmur, sedangkan Lot memilih
tanah yang dataran rendah, dan dia melihat dari jauh ada Sodom dan Gomora. Yang nanti pada waktu Nuh, di mana air bah turun, atau pada zaman Abraham juga meminta supaya Tuhan jangan menjatuhkan dosa kepada Sodom dan Gomora. Itu karena hidup penuh dosa, hidup dalam dosa. Jadi disebutkan dua tempat ini mewakili dunia yang dan manusia yang hidup dalam dosa, yang akan menjadi kutukan. Maka dia menyerukan ini supaya keterpurukan keberdosaan manusia yang menjadi terkutuk segera diakhiri, segera ditiadakan, dihentikan. Itu adalah perintah yang umum dari Tuhan supaya membasuh dan membersihkan diri dengan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Berhenti berbuat jahat. Apakah yang diperbuat setelah itu, atau setelah membersihkan diri, setelah menghilangkan kejahatan, apa yang harus dilakukan supaya menggantikan kejahatan dosa? Yang dilakukan adalah gantilah dengan belajar berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara para janda. Ini adalah contoh untuk mengisi kekosongan setelah yang jahat yang membawa dalam dosa itu kita singkirkan. Karena undangannya sangat jelas bahwa jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat. Berhentilah berbuat jahat. Firman ini sudah dikatakan oleh Tuhan sejak zaman Abraham. Terhadap Sodom dan Gomora dia katakan berhentilah. Air bah itu suatu tanda penghapusan kejahatan dan dosa. Kebakaran api diturunkan untuk membakar Sodom dan Gomora juga tanda untuk menghilangkan kejahatan. Nah, menjadi pertanyaannya, apakah dengan itu lalu kejahatan untuk manusia selanjutnya setelah Sodom dan Gomora itu masih ada atau sudah berkurang? Kembali lagi kita harus akui bahwa manusia boleh berjanji untuk tidak berdosa, tetapi dalam kenyataannya bisa masih terus melakukan. Sama saja dengan kita berjanji di kamar pengakuan bahwa kita tidak mau berbuat dosa lagi, tetapi setelah keluar dari pengakuan kita seperti tidak menyadari. Jadi terus lupa dan terus untuk berbuat dosa. Nah, ini ajakan dari Nabi Yesaya sungguh jelas, sungguh konkret, dan tinggal diwujudkannya saja di dalam hidup yang nyata. Iya, Pastor. Lalu ada ayat yang mengatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Apakah dalam kehidupan nyata Tuhan akan berperkara seperti itu, Pastor? Ya. Dosa yang katanya merah seperti benda yang sama sekali merah. Bahkan kesumba itu kan saat yang merah dia akan membuat warna merah yang lain. Yeah. Kirmisi juga satu benda yang merah luar biasa. Itu berarti dosa yang berat. Jadi Tuhan hanya ingin mengatakan, Nabi hanya ingin mengatakan, dosa seberat apapun, Tuhan masih lebih kuat daripada dosa dan kejahatan. Maka dia bisa mengubahnya. Oleh karena itu dengan kenyataan atau firman Tuhan dari Yesaya ini, orang yang sekarang ini sedang dalam dosa berat harus optimis. Jangan langsung berpikir, aduh saya tidak bisa diampuni lagi, saya menjadi berat sekali. Tapi terbukti dengan firman ini
bahwa walaupun seberat, semerah, separah apapun dosa itu masih berubah. Katakanlah Santo Paulus, itu boleh dikatakan dosanya berat sekali. Tapi setelah bertobat dia menjadi sangat unggul pengikut Kristus. Maka kalau dengan pernyataan ini, apa yang mesti kita pahami sebagai ajaran buat kita? Pertama adalah bahwa dosa di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. Dengan kata lain, iblis yang menjadi sumber dosa juga dia mengakui bahwa Tuhan lebih berkuasa. Tuhan lebih kuat. Yang berikut memang dengan berdosa orang menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu sebetulnya ada. Tetapi manusia cenderung memilih untuk berdosa, untuk tidak bahagia. Oleh karena itu, kalau dalam keadaan dosa pun masih ada harapan. Masih ada, kalau misalnya kita dalam ruangan yang gelap pun masih ada titik terang yang muncul di pikiran, dalam bayangan ada terang yang datang. Ini untuk mengatakan bahwa kalau Anda dalam keadaan dosa dan tertutup, jangan langsung putus asa dan menyerah. Tetapi harus punya keyakinan bahwa ada terang yang masih akan datang. Terang yang masih akan memberi pengharapan. Yang jeleknya adalah orang yang hidup dalam dosa dan tidak menyadari bahwa dia sedang berdosa. Itu yang jelek. Berarti Tuhan yang ikut campur tangan pun bisa jadi tidak dikenal, tidak diakui. Kebenaran yang ketiga adalah bahwa dengan berdosa, bahkan dengan janji Tuhan, dia akan membuatnya menjadi putih seperti salju atau bulu domba. Jadi berarti bahwa sebesar apapun dosa, masih ada kemungkinan untuk memperbaiki. Masih ada kemungkinan untuk membaharui hidup yang telah penuh dengan dosa menjadi hidup yang penuh rahmat. Dan di dalam gereja kita ada sarana untuk mengaturnya. Ada sakramen tersendiri untuk pengampunan dosa, penghapusan dosa. Maka silakan memanfaatkan. Begitu selesai mengaku dosa, Anda diyakinkan oleh bahwa pengakuan Anda menjadi bersih, menjadi putih. Untung dan sangat beruntung jika Anda benar-benar mengalami pembaharuan atau pertobatan, di mana dirimu menjadi putih seperti kirmisi atau bulu domba. Itulah yang bisa kita renungkan, terutama bahwa kita tidak perlu takut sebagai orang berdosa. Kalau kita pandang Tuhan itu kejam, Tuhan itu pendendam, maka pertanyaan ini menjadi tidak mungkin. Harapan-harapan menjadi tidak mungkin. Tetapi kita akan mengerti dan meyakini Tuhan itu murah hati, maha rahim, pengampun. Maka kita yakin pernyataan ini menjadi pernyataan yang sungguh-sungguh menyentuh. Maka punya optimisme, tetap berharap, tetap gembira, walaupun dosa itu terasa sangat berat. Tapi kalau kita optimis dan kita mencari cara atau jalan untuk mendapat pengampunan dosa, cara atau jalan itu selalu tersedia. Saya mengalami bahwa ada kecenderungan di antara umat di paroki, bahwa untuk apa mengaku dosa? Kalau toh nanti setelah mengaku dosa kita lakukan dosa yang sama. Itu anggapan yang umum di mana-mana. Maka atas anggapan itu orang sudah jenuh, bahkan tidak mau lagi
untuk menerima sakramen ini. Terhadap ini saya ingin menjawab bahwa kalau kita tidak datang mengaku dosa, lalu itu ditumpuk-tumpuk terus. Ditumpuk sampai setinggi apapun dan itu bisa fatal. Maka lebih baik seperti di kabar sukacita yang kita dengar tadi, bahwa kita lebih baik merasakan pertobatan daripada korban. Jadi dari sinilah kita memanfaatkan segala sarana, kemungkinan tersedianya rahmat ini, maka kita gunakan dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, Pastor, namun saya ada pertanyaan, Pastor. Ya. Karena ada pengalaman saya, pernah saya bercerita, menceritakan kebaikan Tuhan, sehingga maksudnya menerangkan kepada teman saya supaya bertobat gitu ya, Pastor. Tapi dia hanya tertawa dan dia mengutip ayat ini yang dari kitab Nabi Yesaya. Ya. Apa gunanya mengaku dosa, katanya. Tuhan Maha Baik, toh nanti dosa kita akan walaupun merah seperti kesumba akan diputihkan seperti bulu domba, katanya. Jadi janganlah biar aja saya masih mau seperti ini. Seperti begitu. Ini nanti waktunya. Nanti juga akan Tuhan juga Maha Pengampun, katanya. Ya. Lalu bagaimana, Pastor? Saya akan bertanya balik, dari mana dia dapatkan satu afirmasi atau bukti bahwa ada suatu pengadilan di mana mengatakan bahwa dosa Anda sudah sekian menggunung. Jadi sekarang jangan dosa lagi. Kalau berprinsip begitu. Atau bagaimana dia dapat peneguhan, pengesahan bahwa dosamu itu ringan-ringan, bukan berat. Kalau orang menganggap diri begitu, dia tidak akan mengerti dirinya. Dia tetap buat begitu. Hatinya akan menjadi tumpul. Sama dengan sikap orang lain yang mungkin mirip dengan itu, adalah dia cukup berdoa dan menengadah ke atas dan cukup minta pengampunan. Dia rasa sudah oke. Iya. Tapi bagaimana dia tahu bahwa ada pengesahan, ada afirmasi bahwa Anda dosa berat, ini dosa ringan. Oh, itu tidak dosa, itu cuma keluhan. Dari mana kita tahu? Nah, ini pertanyaan berat sekali bagi mereka yang punya pandangan seperti itu. Maka saya katakan prinsip itu menyesatkan. Prinsip dan gaya itu tidak banyak membantumu untuk memperbaiki diri. Satu komparasi saja, si A mencuri uang dalam jumlah besar, katakanlah korupsi. Dari mana dia tahu bahwa itu dosa? Kalau dia tidak dibawa ke pengadilan. Iya, betul. Kalau tidak ada orang mengatakan itu dosa, jadi kamu harus bertanggung jawab. Tidak ada orang yang tahu. Jadi dia tetap buta dengan dirinya. Jadi harus masuk kamar pengakuan. Harus masuk. Harus berhadapan dengan pengadilan supaya Anda diadili bahwa itu dosa atau tidak. Dan kalau sudah dinyatakan dosa, maka ada kompensasi, ada penitensi. Tapi lebih dari itu ada tindakan remedi, tindakan pengampunan terjadi. Daripada berdoa langsung, hal-hal ini tidak ditemukan. Ya, pengadilan tidak ada, pengesahan peneguhan tidak ada. Jadi mungkin saya terlalu keras mengatakan menyesatkan, tapi benar-benar sesat. Ya, demikianlah para pendengar, semoga apa yang telah disampaikan oleh Pastor Peter mengenai pentingnya sakramen tobat bagi kita semua menjadi perenungan bagi kita untuk tidak ragu-ragu memasuki kamar pengakuan. Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 18 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Sirilus dari Yerusalem, uskup dan pengaku iman. Sirilus lahir di Yerusalem kira-kira tahun 315 dan meninggal di sana tanggal 18 Maret 386. Ia ditabiskan menjadi imam oleh Santo Maximus, uskup Yerusalem. Ia juga diangkat sebagai katekis khusus untuk para calon permandian. Untuk membantu imam-imam dan katekis lainnya, ia menulis sebuah buku pelajaran agama. Buku katekismus ini merupakan buku pelajaran agama pertama yang secara ringkas menguraikan kredo para rasul dan sakramen-sakramen. Sesudah menerangkan tentang sifat-sifat Allah yang Maha Esa, Sirilus menulis, "Pengetahuan terbesar mengenai Allah ialah mengakui cinta kasih-Nya dengan iman dan mengenal kebenarannya." Penjelasannya tentang Ekaristi Kudus tegas dan terang. Ia menulis, "Oleh karena Kristus sendiri telah memberkati roti persembahan sambil berkata, 'Inilah tubuhku,' siapakah yang berani bersangsi terhadap kebenaran ini?" Dan setelah ia mengucapkan berkat atas roti, ia mengambil anggur, memberkatinya sambil berkata, "Inilah darahku." Siapa lagi yang masih bersangsi terhadap kebenaran ini dengan berkata, "Ini bukanlah darahnya"? Sepeninggal Uskup Maximus, Sirilus terpilih sebagai Uskup Yerusalem tahun 350. Awal karyanya sebagai Uskup Yerusalem ditandai dengan suatu penampakan ajaib di langit. Sebuah salib besar tampak di langit dengan cahaya yang berkilau-kilauan, meliputi puncak Kalvari hingga Taman Zaitun. Penampakan ini menandakan penderitaan yang akan dialaminya sebagai seorang uskup. Seperti uskup-uskup lain pada masa itu, Sirilus juga beberapa kali dikejar dan diusir dari wilayah keuskupannya karena perlawanannya terhadap ajaran sesat. Ia baru mulai memimpin gereja Yerusalem dengan tenang hingga kematiannya pada tahun 386 setelah kematian Kaisar Valentinus. Demikianlah para pendengar yang terkasih,
Hari ini 18 Maret, Gereja Katolik memperingati orang kudus, Santo Sirilus dari Yerusalem, uskup dan pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Masih dari 98,3 FM Radio Cakrawala Jakarta. Selamat pagi bagi para pendengar yang baru saja bergabung dengan siaran Oase Rohani Katolik di hari Selasa tanggal 18 Maret 2014. Saat ini Anda masih ditemani oleh Pastor Peter Tukan SDB bersama saya Maria Agustina. Dan bagi Anda yang sudah mendengarkan siaran kami dalam 30 menit yang lalu, Anda mempunyai pertanyaan, Anda dapat menghubungi kami, melayangkan pertanyaan Anda via SMS ke 021-9276-5555 atau Anda dapat mengirimkan email dengan alamat orkkaj@yahoo.com. Dan kini marilah kita melanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini dengan memasuki sesi dialog iman. Ya Pastor, apakah kita akan langsung membahas bacaan Injil pada pagi hari ini? Ya, kabar sukacita apa dari bacaan Injil yang akan disampaikan kepada kita semua pada pagi hari ini? Ya, dari bacaan-bacaan kita, bacaan yang pertama dan bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, kita temukan bahwa ada perintah dari Yesus supaya kita menjadi sama seperti Dia yang kudus, seperti Bapa di surga yang kudus dan sempurna. Ini bukan ajakan sebetulnya atau bukan undangan, tetapi menjadi sebuah perintah. Sebab kalau bukan perintah sebagai ajakan atau undangan, orang bisa memilih untuk menghindar. Lalu kekudusan itu atau kesempurnaan bukan menjadi kebutuhan mutlak. Sama seperti anak-anak sekolah, kalau kelulusan itu tidak menjadi kebutuhan mutlak, ya orang sekolah main-main, sesuka hatinya. Tetapi karena itu sudah menjadi penekanan, sudah menjadi yang imperatif yang harus dilakukan, maka ada kewajiban. Jadi dengan bacaan-bacaan kita temukan perintah, sehingga kita merasa diri kita didorong, ditentukan untuk itu. Kita mau menjadi kudus seperti Dia yang kudus. Maka kalau dengan berdoa yang tidak sesuai yang dikehendaki Tuhan, dengan mencari penampilan atau tindakan perbuatan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, itu menjadi ancaman atau menjadi musuh dari tindakan atau perbuatan untuk menjadi sempurna seperti Tuhan. Mungkin dengan menjadi munafik, penindas, pendusta, sombong, itu semua juga menjadi hambatan untuk menjadi kudus. Nah, maka disinilah kita temukan kabar gembira dari Tuhan untuk kita hari ini adalah sebuah pengalaman kekudusan, sebuah pencapaian dari perjalanan hidup ini. Pencapaian tertinggi yaitu kekudusan. Oleh karena itu Yesus memberi peringatan yang sangat tajam dalam banyak aspek. Kalau kalian berdoa, haruslah berbuat demikian. Kalau kalian berbuat pelayanan, harus berbuat demikian. Kalau kalian memang menginginkan supaya hidup rohanimu teratur dan baik, harus berbuat demikian. Paling tidak menghindari
apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Farisi. Kebiasaannya adalah berdoa yang panjang-panjang, bertele-tele sampai kita merasa bahwa ini sebetulnya yang mau disampaikan, yang mau ditekankan apa. Mudah-mudahan sikap ini tidak terjadi dalam praktek iman kita. Seperti saya pernah alami, si A ini setelah upacara misa ada resepsi makan malam, dia diminta untuk memimpin doa. Ternyata doanya itu panjang-panjang sekali sampai dia sebut, semua orang sebut apa yang dia ingin sebutkan. Jadi menjadi panjang lebar sampai anak-anak muda saling lihat, ini kapan makannya kalau doa begini panjang. Kalau doa ya penting untuk mengatakan ucapan syukur karena kita diberi kemurahan, diberi hidup. Setelah itu mohon, misalnya mohon berkat atas makanan. Mohon supaya semua orang yang menikmati makanan menjadi lebih semangat dalam hidup. Itu cukup. Jangan bicara tentang bagaimana nasi ini dibentuk, bagaimana lauk ini diolah dan seterusnya. Ini hanya sebuah ilustrasi bahwa ternyata kita manusia punya kecenderungan untuk menggurui Tuhan dengan doa-doa kita. Padahal dia sudah tahu, dia sudah melihat isi hati kita. Jadi kita tidak usah menjelaskan, melukiskan kepada dia banyak. Kadang-kadang menyuruh Tuhan memberi rezeki kepada orang. Padahal kita tidak perlu. Kita yang dibutuhkan adalah kita bersyukur. Dan kita mohon apa yang jelas menjadi kebutuhan kita. Maka dalam doa sering kita tampak sebagai orang Farisi karena kita terlalu banyak kata, menggurui, meminta Tuhan berbuat sesuai dengan yang kita mau. Itu Farisi. Jadi memang panggilan untuk kekudusan menuntut kita atau pengalaman kekudusan sebagai warta gembira meminta kita untuk menghindari cara kita berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang keterlaluan. Itu sama dengan jika kita berbicara dengan manusia, dengan saudara-saudari kita. Mungkin pasangan Anda di rumah membutuhkan cukup beberapa kata yang menenangkan dia, membuat dia tenang dari persoalan yang dihadapi. Jadi jangan bombardir dengan kata-kata yang begitu muluk-muluk atau pertanyaan yang aneh-aneh, yang hanya membuat masalah jadi rumit. Seperti itu. Mungkin anak-anak Anda butuh cukup dekapan, pelukan, tangan yang meletakkan di kepala dan di bahu, sudah cukup, dia akan senang daripada nasihat panjang lebar. Panjang lebar sampai dia juga bingung mengertinya bagaimana. Itu konkretnya begitu. Kita mempunyai satu mulut, dua telinga. Tuhan itu bijaksana begitu, supaya lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Misalnya begitu. Kita mempunyai dua mata, satu mulut. Berarti melihat, memandang dengan penuh perhatian jauh lebih banyak daripada bicara. Kadang-kadang kita bicara banyak, kita tidak melihat dengan jelas intinya ada di mana. Jadi gitu, terlalu banyak gaya Farisi, lalu bisa berbahaya. Juga misalnya berpenampilan, bisa keterlaluan. Jadi penampilan kita hanya untuk dilihat orang, ya susah. Saya pernah menegur frater yang saya bimbing, karena tidak tahu dia dapat pengalaman atau contoh dari mana. Lama-kelamaan rambutnya itu dibiarkan panjang, tidak terurus dengan baik. Lalu di kumis dan jenggotnya mulai tumbuh tebal. Saya tanya dia, frater, ini untuk apa? Lalu dia bilang, ya untuk gaya pastor, untuk penampilan. Saya bilang, memang kalau tanpa itu kamu tidak bisa tampilkan diri. Ya ini. Tujuan dari orang buat penampilan adalah untuk dilihat, untuk diakui eksistensinya. Tetapi mereka lupa bahwa dengan tampak yang sederhana pun dia eksis,
dia bagus. Dia sudah oke. Jadi banyak orang tampak Farisi modern itu dengan memperbaiki status profil atau penampilan. Di FB kan orang punya profil macam-macam, setiap 30 menit mengubah profil. Lalu kita tanya untuk apa? Eksis. Jadi kalau tanpa ini kamu tidak eksis. Jadi begitu. Itu mungkin dianggap cukup iseng-iseng, tetapi memang kadang-kadang mempengaruhi kepribadian kita. Kita hanya ingin butuh pengakuan dari orang-orang. Kita haus akan itu. Tapi kalau itu menjadi keterlaluan, lalu menjadi orang Farisi. Di mana-mana kita butuh itu. Tetapi kalau kita mencari itu untuk kepuasan rohani, itu saya pikir sudah kelewatan. Mungkin salah alamat, salah sasaran dari apa yang kita buat. Kemudian juga kemunafikan, penindas, pendusta, sombong. Semua itu menandakan bahwa orang bisa jauh dari kekudusan. Saya tidak menguraikan satu persatu, tapi Anda pasti mengerti bahwa bohong itu memang salah. Dusta itu salah, munafik itu salah, sombong itu salah. Masa seorang anak nyontek di kelas, kemudian dia dapat nilai 9. Dia pulang ke rumah, dia beritahu kepada ibunya, "Mak, nilai saya ini, wih bagus sekali." Mamanya peluk dia, bangga, senang. Lalu mamanya tanya, "Loh, bulan lalu kamu dapat nilai 6. Ini langsung loncat menjadi 9. Ada apa itu?" Lalu dia bilang, "Ya karena waktu ujian itu, dulu saya dapat 6 itu karena teman saya tidak ada di depan. Sekarang teman saya ada di depan. Jadi saya dapat 9. Lalu mamanya bilang, "Lain kali bilang temanmu tetap duduk di situ." Supaya kamu dapat nilai yang tinggi. Mamanya bangga karena anaknya berdosa. Dan mau mendorong supaya tetap berdosa. Wah, kalau hidup bersama seperti ini, kita melestarikan, meneruskan hidup yang kacau balau. Itu namanya dusta. Jadi kata kuncinya, jangan senang-senang dengan dosa yang ada. Jangan bangga, jangan gembira, jangan bertoleransi dengan perbuatan dosa. Kita mesti menekan, menguasai diri, bahkan terasa sakit dan rugi. Tetapi kita sudah berada dalam jalur yang benar kalau kita mencegah, membatasi perbuatan dosa. Dosa yang berat di Indonesia sekarang yang sering menjadi berita setiap hari itu pencurian, korupsi, kebohongan, kecurangan. Tapi kalau itu terus-terus itu berarti bahwa orang Indonesia memang gayanya begitu. Seharusnya yang ditampilkan di media bukan hanya korupsi, Pastor. Saya rasa orang-orang yang jujur harus diangkat. Harus diangkat. Sehingga kita mendapatkan model yang baik. Ada model yang baik. Tapi kalau penampilan cuma yang dosanya, aduh, bagaimana jadi membuat pelajaran. Kita pesimis ya. Menjadi pelajaran bagi anak-anak muda, orang-orang muda. Saya Jadi rasa banyak yang bagus. Tapi tidak dimunculkan. Tidak dimunculkan, betul. Mudah-mudahan seruan kita dari studio ini didengar oleh semua orang dan lebih-lebih media kita. Iya. Lalu mencoba memutar haluan sedikit. Iya. Dengan menampilkan profil-profil yang dibanggakan. Karena kejujuran, karena semangat pelayanan. Tapi saya kira ada. Banyak, Pastor. Pucuk pimpinan di Provinsi DKI ini cukup memberikan inspirasi hampir setiap hari. Iya. Ya toh? Pucuk pimpinan kita di Provinsi DKI. Hanya itu kembali, Pastor. Bagi saya inspirasi luar biasa. Hanya itu kembali. Segala sesuatu yang baik,
yang melawan arus berusaha dipadamkan. Dihentikan, dilawan. Dilawan, iya, karena orang masih senang berkubang dalam kegelapan. Ya, jangan-jangan keadaan kita ini seperti Daud dan Goliat. Iya. Kejahatan, kedosaan itu sudah begitu besar, giant, raksasa. Sementara model yang baik itu cuma 1 atau 2. Iya. Tapi jangan berkecil hati. Iya. Daud kan menang. Iya. Daud kan menang lawan Goliat. Tuhan pasti ada di pihak kebenaran ini yang walaupun sedikit. Dan lama kelamaan pada saat yang tepat kebenaran akan berjaya, kebaikan akan berjaya karena Tuhan ada di situ. Ya, semoga media massa mulai terus mengangkat orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dalam media sehingga bisa memberi inspirasi kepada bangsa Indonesia seluruhnya ya Pastor. Ya. Lalu Pastor, tadi Pastor bicara mengenai hidup orang Farisi. Apakah hidup agama memang tidak perlu akan penampilan atau promosi atau iklan, mengingat gaya orang Farisi dan ahli Taurat itu cocok dengan penelitian atau penampilan, Pastor? Ya, dalam arti tertentu memang iman dan agama itu jangan menjadi iklan, jangan menjadi pencitraan semata. Karena agama dan khususnya iman itu adalah suatu pembuktian keyakinan pada diri, lebih sebagai pribadi. Bagaimana dia yakini dalam hati. Dan kalau itu yang ditekankan, ya sebetulnya itu sudah menjadi perwujudan keyakinan orang sebenarnya. Karena nanti dia sendiri yang mempertanggungjawabkan di hadirat Tuhan. Maka dalam arti ini saya bisa jawab bahwa iman tidak perlu diiklankan. Iman dan keyakinan bahkan agama juga tidak perlu dibuat heboh untuk bisa menarik banyak orang. Tetapi dalam arti untuk penyebaran, karena Injil itu harus diwartakan. Yohanes Pembaptis saja dia harus berteriak untuk didengarkan. Yesus saja dia harus dulu di perahu supaya dia bisa memandang semua orang. Dia berada di mana orang mengikuti dia. Yang mungkin saya renungkan menjadi satu kebenaran, seperti kita katakan nyala di pelita itu diwartakan, ditunjukkan, atau garam itu harus menyebar, larut. Yang harus ditampilkan adalah kebenaran, kebaikan, kejujuran, keadilan. Jadi dia harus terus-menerus ditunjuk. Saya itu kan suka dengan Facebook karena saya mau merasul dan berkatekesi pakai Facebook. Jadi mungkin saya punya cerita, sharing atau pengalaman rohani itu tampil di sana mungkin di antara ribuan yang cuma iseng, cuma hiburan. Tapi saya tidak mengatakan ini lebih baik, ini jauh lebih mantap. Saya tidak katakan. Saya hanya mau mengatakan bahwa gaya saya itu begini. Saya mau tampilkan yang Tuhan pernah mencampur urusan saya model begini. Men-sharingkan iman. Bagaimana rahmat pernah dirasakan oleh pastor ya? Ya model begitu. Maka iman atau agama kita yang kita wujudkan di dunia mesti harus begitu. Kita tampil low profile tetapi konsisten hadir untuk mengatakan bahwa ini loh Tuhan masuk dalam hidup saya dan mempengaruhi hidup saya model begini. Daripada kita masuk ke dalam dengan tujuan untuk jadi populer, dipuji, menarik minat dan sebagainya. Seringkali saya di gereja saya terima brosur, flyers, dan saya mau katakan mungkin seminar atau pertemuan bisa diiklankan. Tetapi tujuan kita sebenarnya adalah kalau pribadi-pribadi kita sudah baik, kita tidak perlu seminar.
Cukup dengan penampilan kehidupan kita orang sudah wah model begitu. Misalnya kita bicara, kita bekerja dengan jujur dan sebagainya. Lalu itu sudah menjadi pewartaan. Jadi saya ingat bapak yang kerjanya begitu serius, karirnya naik tinggi dan sebagainya. Dia punya kebiasaan bangun pagi dan persiapkan diri. Setelah itu dia pergi pagi-pagi ke kantor. Jadi anaknya yang baru pulang dari luar negeri, sudah sekian tahun dia ada di luar negeri karena sekolah, pulang dan dilihat bapaknya bisa seperti itu. Dari dulu tak pernah ditanya kebiasaan ini. Tetapi akhirnya anak ini karena sudah besar dan dia tanya, "Pak, kerjanya kan masih jam 9, kok bapak pergi 6:30? Cepat-cepat untuk apa?" Jadi bapaknya berani mengatakan, anak, ini baru pertama kali bapak mau katakan supaya kamu menjadi tahu. Dulu-dulu tak perlu, karena saya mau diam-diam. Karena saya mau pergi dulu untuk hadir misa pagi, setelah itu baru saya ke kantor." Saya pikir model begini yang namanya iklan. Jadi diam-diam. Tapi di saat kita mau katakan, kita katakan yang jujur. Bahwa saya pergi pagi untuk hadiri misa pagi, setelah saya ke kantor. Cukup dengan jawaban itu anak itu berubah total. Kalau begitu saya juga harus misa pagi seperti bapakku. Nah, dia mengubah jadwal dan seterusnya. Jadi kita tidak menjadi iklan sebetulnya. Yesus juga waktu dia bicara tentang jadi garam dan terang, dia katakan jadilah garam dan terang. Dia tidak katakan pergi kemana-mana dan katakan bahwa kamu adalah garam dan terang. Dia tidak katakan. Tetapi dia minta supaya kita jadi garam dan terang, lalu dengan sendirinya orang akan lihat. Dalam arti tertentu memang penampilan penyebaran itu penting. Tapi yang ditunjukkan adalah kebenaran itu sendiri. Supaya dia bisa masuk, larut, dan menerangi dunia ini. Iya. Ya, seperti garam itu tidak kelihatan di dalam sayur, tapi rasanya memberi rasa asin ya, Pastor ya, karena dia sudah larut. Maka itu yang dilihat orang adalah kebenaran. Walaupun orang lain pribadi melakukan, tetapi yang diagungkan adalah kebenaran, kebaikan, dan orang ikut. Pribadinya bisa orang si A, si B, si C. Dan itulah yang saya mau katakan bahwa memang iman harus diwujudkan secara nyata, agama pun demikian. Lalu orang semakin mencintai, mengagumi, memberikan apresiasi terhadap yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Ya, terima kasih Pastor atas pencerahan iman yang telah Pastor berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bahwa agama tidak perlu digembar-gemborkan, tetapi harus nyata dalam perbuatan ya Pastor. Ya. Sehingga kita bisa menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Demikianlah para pendengar yang terkasih, 1 jam bersama Pastor Peter harus kita sudahi karena kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Peter dapat kita terima dengan baik dan menyemangati kita dalam perjuangan kita pada sepanjang hari ini. Kita akan tutup dengan doa bersama, doa tahun pelayanan. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Kau pilih kami untuk hidup bersaudara, saling berbagi dan melayani. Putramu Yesus Kristus bersedia mengambil rupa seorang hamba. Cinta kasih-Nya agung dan mulia. Ia rela wafat di kayu salib
untuk melayani keselamatan umat manusia. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami bertekun mewujudkan ajarannya, supaya kami lebih suka melayani bukan dilayani, supaya kami berbela rasa bagi yang menderita, supaya kami melayani dengan tulus dan gembira. Tuntunlah kami agar mampu berbagi harta dan talenta, waktu dan tenaga untuk mewujudkan pelayanan penuh kasih bagi sesama yang lemah, kecil, miskin, dan tersisih. Bunda Maria, Bunda kami, doakanlah kami agar makin mampu melayani, diresapi semangat pelayanan Putra-Mu sendiri, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, para pendengar semuanya dilindungi dan dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, saya Maria Agustina dan Pastor Peter Tukan SDB undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.